sampai pada tahapan ini. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat layout print. Jadi tampilan ketika petanya sudah mau kita cetak seperti itu ya. Caranya seperti apa? Caranya di sini kita pilih project. Di project itu ada new print layout. Kita klik new print layout sekali. Kita beri judul. Di sini adalah saya akan beri nama OPV 2025. Oke, maka tampilan akan berubah dan menampilkan sebuah, ya ini dia, ini kita sebut sebagai print layout. Karena masih kecil kita besarkan, ya kita besarkan. Ini adalah sebuah kertas untuk kita mencetak peta gitu ya. Apa yang akan kita lakukan dalam print layout ini? Nah, pada sebuah peta itu ada sebuah persyaratan yang disebut sebagai peta yang lengkap. Jadi peta yang baik setidaknya memiliki 10 komponen, antara lain peta utama nanti akan memenuhi 70% dari layout, kemudian ada judul, hurufnya harus nampak besar gitu ya dan enak dilihat. Kemudian ada legenda, yang ketiga. Yang keempat ada arah mata angin. Yang kelima ada skala bar. Kemudian yang keenam ada sumber peta. Kemudian yang ketujuh projectionnya adalah insert peta. Jadi referensi spasialnya kemana. Yang kedelapan ini dibuat oleh siapa. Yang ke-9 tanggal petanya dibuat, dan ke-10 adalah garis batas luar. Ini untuk merapikan peta yang kita miliki tadi. Baik, kita kembali ke kertas yang kita punya. Nah, ini kita berarti pertama yang harus kita masukkan adalah poin pertama tadi adalah peta utama. Peta utama kita bisa pilih, di sini ada berbagai macam tombol. Di sebelah kiri kita akan masukkan petanya, kita pilih add map. Nih logonya seperti ini, kita klik, lalu kursor kita arahkan ke peta, klik kiri, tahan, dan tarik. Sekira-kira 70% besarnya kertas yang kita miliki. Kita tunggu, dia sedang melakukan rendering, loading. Ya, peta yang kita inginkan sudah muncul. Nah, dari peta ini kita bisa lihat ini masih terlalu luas ya. Sementara yang kita ingin perlihatkan adalah hanya di bagian ini saja, di bagian Kalimantan Timur, sehingga kita bisa memperbesar skala petanya. Caranya kita klik kanan, pilih item properties. Nah, di sini kita bisa mengatur pada bagian item properties, peta pertama, di bagian main properties ada skala. Pada bagian skala kita bisa atur untuk membuat gambarnya lebih cantik. Di sini saya akan membuat skalanya mungkin di 3 juta. Kita enter. Dia akan loading lagi. Ya, sudah, gambar kita sudah lebih besar dan lebih enak untuk dilihat. Peta pertama ini, kita akan beri garis lintang dan bujur terlebih dahulu. Ya, pertama kita kasih garis lintang dan bujur terlebih dulu. Kita akan beri grid namanya. Di sini di bawahnya ada namanya grid. Kita klik grid, kita klik tambah, grid 1 kita klik, lalu kita klik modify grid. Nah, pada modify grid ini akan ada berbagai pilihan tipe garis yang kita perlukan ya. Untuk CRS-nya kita atur dulu sesuai dengan project yang kita miliki. Klik project, grid type-nya solid saja, interval
pada sumbu X-nya kita akan coba di 2 mungkin ya, supaya tidak terlalu banyak. Oke. Lalu untuk style garisnya, karena saya tidak mau garisnya terlalu tebal muncul di peta, saya akan turunkan transparansinya, menggeser dia seperti ini pada bagian line style. Kita ulang. Pada bagian line style, di sana ada gambar garis, kita klik tanda panah. Lalu di sini ada transparansi, saya tarik saja untuk mengurangi ketebalan garisnya. Ya, sudah berkurang, kita bisa lihat pada bagian peta ketebalan garisnya sudah menurun. Nah, saya cukupkan sampai sini. Oke. Lalu karena tadi petanya pinggirnya belum ada garisnya, saya kasih frame. Saya pilih line border saja. Lalu kita turun lagi ke bawah, kita masukkan koordinat lintang dan bujurnya. Kita klik draw koordinat. Formatnya bisa kita sesuaikan. Saya lebih suka decimal with suffix untuk menunjukkan arah mata anginnya. Kemudian pada bagian left, di sini ada pilihan horizontal. Saya pilih boundary direction, begitu juga yang kanan, yang right juga saya pilih boundary direction. Oke, sudah muncul lintang dan bujurnya. Saya pikir hurufnya terlalu besar, maka pada bagian font di bawah sini saya akan kecilkan sedikit hurufnya. Bagian atas ada angka 10, kita turunkan. Ya, cukup. Klik di luar, sudah. Baik. Peta dasar sudah masuk. Oke, sekarang kita akan masukkan komponen kedua dari print layout yang kita perlukan. Yang kedua adalah judul. Judul di sini ada add labels. Kita klik. Bisa kita taruh cursor di sini sama seperti meletakkan peta utama tadi. Klik seret. Ya, saya bisa beri judul di sini. Saya beri judul cakupan polio tetes 2025 Provinsi Kalimantan Timur. Saya akan spasi di sini. Lalu karena hurufnya harus besar, maka pada bagian appearance saya akan pilih besar hurufnya, kita akan tambahkan 14, terlalu besar kah? 15, 16, 17, 16 saja. Oke, sudah. Kemudian untuk horizontal alignment-nya saya akan buat dia di tengah, vertikalnya juga di tengah. Lalu saya akan beri pada bagian frame, di sini akan saya centang frame. Ya, disamakan saja. Lalu sudah, kita akan merapikan lagi. Cakupan polio tetes Provinsi Kalimantan Timur. Supaya cantik saya buat gini aja, tahun 2025. Nah, sebenarnya lebih oke. Baik, karena saya ingin menambahkan nanti logo di sebelah sana, nanti kita akan sesuaikan lagi. Oke, setelah judul kita akan memasukkan logo. Dalam hal ini logo yang mau kita masukkan adalah logo Provinsi Kalimantan Timur. Taruh dulu di situ. Dia akan muncul item properties di sini. Pilih raster image. Saya sudah punya filenya. Kita klik titik 3. Kita pilih di sini, kalau tidak salah ya, ada logo Provinsi Kaltim. Ya, logonya sudah masuk. Penempatannya kita taruh di tengah aja. Oke, sudah bisa dipakai. Baik, itu
tadi ada 3 ya, memasukkan peta utama, judul, dan juga logo. Saya akan atur logonya ke atas ini di sebelah judul dan membuat petanya lebih rapi untuk 3 komponen ini terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu untuk tampilannya. Kita lanjut ke video berikutnya.